Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jalanallah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Pakaian baru, jiwa yang baru, lambang kebahagiaan. Sanak saudara, andai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, kami bermaaf-maafan. Minta dosa-dosa di hari ini, dosa-dosa di hari ini, mohon hapuskan. Hari raya miskin dan kaya, semua sama gembira. Zakat fitrah dan zakat harta yang mempersatukan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah hari raya yang mulia. Kepada Allah tingkatkan takwa, jangan berkuat. Minal aidin wal faizin, akan lahir dan batin. Minal dosa-dosa di hari ini, dosa-dosa di hari ini, mohon hapuskan. Makan minumlah sepuas hati, asal jangan berlebihan. Bergembiralah, berbahagialah, asal tetap dalam iman. Pandai-pandailah mengambil hikmah hari raya yang mulia. Kepada Allah tingkatkan iman, jangan buka pintu setan. Minal aidin wal faizin, akan lahir dan batin. Minal aidin dosa-dosa di hari ini, dosa-dosa di hari ini, mohon hapuskan. Goda, goda, goda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia. Dari balik jendela di kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia. Yang saya hormati ketua-ketua MKS Kota Wilayah Utara, Pusat, dan Timur. Ketiganya kami undang. Hanya satu yang memberikan isyarat untuk hadir, MKS Pusat, ya, tapi belum hadir. Yang saya hormati juga forum
sekolah swasta Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Pak Jamil dan Ibu Gita. Selamat datang Pak Jamil dan Ibu Gita. Semoga silaturahmi kita tetap berlanjut. Bapak, Ibu, Saudara hadirin ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali kata sambutan saya, mari kita awali dengan mukjizat Al-Fatihah. Yang mana Fatihah ini mari kita tujukan kepada para muslimin dan muslimat. Pertama, yang kedua untuk orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah mendahului, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah tiada diterima di sisinya, dijadikan kuburnya rodah min riyadil jannah. Yang ketiga, Fatihah itu mari juga kita tujukan kepada pasangan-pasangan kita, khususnya yang masih ada. Semoga bisa membimbing dan merawat kita dengan baik. Yang keempat, mari kita tujukan Fatihah untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleh. Yang terakhir tentu untuk kita yang masih ada dan punya anak-anak dan dipanjangkan umur kita dalam tetap takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kaitannya dengan penyelenggaraan ini memang kita sudah gagas sejak sebelum bulan Ramadan ya. Memang kita menjajaki dan berkomunikasi secara online dan sewaktu-waktu kita juga bertemu. Kemudian 2 kali kita juga di sini ada survei ya. Sebelumnya kita ada di SMK 57. Alhamdulillah ya, teman-teman merespon dengan positif, dengan baik. Untuk itu saya pribadi bersama teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon serta partisipasi yang positif dari teman-teman semuanya. Ya. Setelah kita evaluasi beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Mas. Sudah datang, dilanjut sebentar ya Pak Jati. Dengan Pak Rabi di atas, di sana. Pak Jati disambut dulu Pak Ibu Pak ya. Selamat hari dulu dan sudah tahu. Ditemani Pak Jati. Pak Muridin, tolong ditemani kembali. Puter dia, puter terakhir di sini. Ya, kemudian Pak Muridin, silakan teman-teman juga pada proses.
lanjutkan ya. Semoga acara kita berlangsung dengan baik ya. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu Bapak Haji Arif sudah tiba di hadapan kita semuanya ya. Oke, teman-teman yang saya hormati, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian Pak Haji Arif, mohon maaf sambil menunggu kami sudah berlanjut jalan ya. Selanjutnya Bapak sekalian, jadi dari 81 yang checklist alhamdulillah ya. Sekarang kita sudah hadir 80 lebih ya. Lebihnya tentu ada yang mengajak-ngajak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, oh Ibu Arif ya, terima kasih. Selamat datang. Ada komunitas masyarakat, nggak ada yang halal nih, cuma masyarakat. Arif diundang, insya Allah hadir. Tidak, yang perlu kita contoh, ya. Jadi kita doakan para pemimpin yang jadi contoh dan teladan. Dengan tadi kita sudah bacakan ya, untuk beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan karang sembarang karang. Karang dibungkus daun jati. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, jangan masukkan di dalam hati. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan atau diwakili oleh Bapak Haji Nasruddin Kasudin Hormat gitu. Nah ini saya jadi kalau nama Pak Nasruddin itu jadi ingat ke Balai Bambu gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini di depan saya sampaikan lagi Balai Bambu dan NT Entertain. Ini NT-nya tuh apa sih Pak? Kayak nama-nama Pak Nasruddin juga nih. Jangan-jangan nama Pak Nasruddin sama ibu apa istrinya ya, Ibu Titin Nasruddin dan Ibu Titin Entertain ya, Desa Cisaat, Kecamatan Sejuruk, Sukabumi. Nah, bapak yang dan ibu-ibu yang punya acara keluarga atau apapun bisa memanfaatkan tempat ini ya, bisa mancing, bisa bakar ikan, bisa bakar jagung, apapun ya. Bisa olahraga, keliling sawah dan sebagainya. Nah ini silahkan kontak ke Pak Nasruddin. Musik selalu siap di Cicurug. Baik, tidak berpanjang kata, kami mohon Pak Nasruddin untuk bisa memberikan sambutan mewakili Ketua MKSPP Provinsi DKI Jakarta, ya Dr. Radiono yang pada hari ini tidak bisa hadir bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahku ini buah tomat, bahannya dari Tasik. Acara ini pasti hikmat kalau hadirin tidak berisi. Wallahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum tadi saya tidak usah memberikan sambutan. Tapi Pak Radio telepon minta diwakili. Cuma rasanya andaikan waktu Pak Ritono Pak Dinas minta diwakili oleh Kasudin yang Nasruddin dulu bangga. Tapi sekarang ketika kepala ketua MKKS disuruh mewakili, saya kayaknya biasa aja Bang Haji. Kalau dulu bangga banget nih mewakili kepala dinas gitu. Baik, saya tidak berpanjang kalam, saya baca secara pointer saja materi yang disampaikan oleh Pak Diono. Pertama salam, yang kedua hormat, tiga ucapan Allahumma minna wa minkum, yang keempat semoga amal ibadah yang sebenarnya, 5 saling memaafkan, yang 6 adalah halal bihalal DKI, yang ke-7 tolong titip pantun pada Nasruddin, yang ke-8 adalah salam penutup. Rangkumannya begitu. Saya lanjutkan secara berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua MKSPP Jakarta Selatan dan juga para pembina, Bang Haji Ari, Pak Lali dan sebagainya. Yang ketiga, dalam rangka kita bersilaturahmi halal bihalal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saling memaafkan. Mudah-mudahan di antara kita adalah saling memaafkan selama Ramadan, dan pada bulan Syawal ini kita menjadi kosong-kosong. Kemudian yang keenam, tanggal 17 Mei 2025 MKSPP DKI Jakarta akan mengadakan halal bihalal 17 Mei 2025. Mohon kehadiran Bapak Ibu pada tanggal 25 Mei 17 Mei bertempat di Gatot Subroto di kantin Dinas Pendidikan. Yang ketujuh, titip pantun. Sebuah pantun banyak, satu aja. Ya. Betapa nikmatnya rasa Supermi. Kok nggak ditangkapnya? Betapa nikmatnya rasa Supermi. Karena Supermi pakai kuah. Betapa nikmatnya bersilaturahmi. Dengan silaturahmi bertambah kuat. Tidak saya tambah lagi yang 4 kalimat, cukup. Billahi taufiq wal hidayah, nasrullah wa fatihul mubasyir lil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nasruddin Kasudin hormat telah mewakili Bapak Dr. Radiono sebagai Ketua MKSPP DKI Jakarta. Hadirin, beranjak kita karena Pak Haji Arif sudah hadir bersama kita, tentu tidak ada ini kalau Pak Haji Arif tidak memberikan pembinaan ya kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai pembina dari MKSPP Jakarta Selatan, mohon Pak Haji Arif untuk memberikan sambutannya atau arahannya atau pembinaannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan nenek-nenek maki haki, yang saya banggakan, sahabat saya semuanya yang hadir pada hari ini. Kalau dulu kita panggil bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang udah agak pantas laki-laki yang nenek-nenek semua. Cuman kan kalau sekiranya yang terhormat kakek-kakek dan nenek-nenek kan kakeknya. Jadi ini kita teman dan sahabat semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul, yang tentunya pertemuan ini bukan pertemuan yang baru dan terus ya Pak Nasruddin ya, diteruskan. Nah sekarang alhamdulillah sudah merembet ke barat. Ke barat udah jalan tahun kedua ya kemarin ya. Jadi Selasa kemarin barat menyelenggarakan kegiatan seperti ini juga. Tanggal 15 hari Selasa juga persis. Yang tentunya kalau Pak Nasruddin bilang di barat katanya ngumpulin orang susah ya. Susah. Ini ada Pak Haji Nunu orang barat. Di selatan alhamdulillah. Saya lihat terakhir kemarin listnya ada 81. Barat ada 38. Alhamdulillah. 2 kali lipat lewat dikit. Nah ini kita harus bersyukur, harus kita syukuri bahwa kita hari ini masih bisa sempat ketemu. Berapa banyak teman-teman kita yang udah pada pulang. Saya ingat waktu di Sentul, Pak Haji Nur masih ada, Bang Haji Amdi masih ada. Siapa lagi?
kepala sekolah, mantan kepala sekolah. Siapa? Sunarto Ngawas. Sumarno kemarin Pak Endang. Tahun depan siapa yang nyusul? Ada. Siapa? Nggak tahu. Makanya kita harus siap. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, yang tentunya kalau boleh kita hitung-hitung baru kemarin kita puasa Lebaran, Lebaran sekarang udah 23 hari. Kan nggak terasa. Puasa juga lagi seneng enaknya, rapi. Jadi waktu berjalan sekarang sudah begitu cepat. Ini adalah tanda-tanda akhir salah satu di antaranya. Hidup kan nggak lama. Hidup itu tahu-tahu. Kemarin kita lihat ada anak teman kita masih kecil. Tahu-tahu kita lihat sekian tahun yang akan datang udah nuntun anak. Kemarin kita lihat Pak Asisat masuk apa banget dokter sekarang, tahu-tahu masih gagah dikit. Jadi jujur, saya tadi dari depan memang saya selalu kalau datang ke tempat ini saya absen satu-satu di sekolah dan lupa, ingat-ingat sambil ngetes. Alhamdulillah masih banyak yang ingatnya. Dan tentunya kita bersyukur. Nah tentunya kita harus waspada itu. Bab kematian datang nggak ada yang tahu. Nah sekarang kalau umur udah seperti ini, udah pensiun, kalau dulu ada jadwal. Hari ini saya rapat di dinas jam sekian. Besok ada lagi rapat dikasih kecamatan jam sekian. Besok koordinasi sama kepala sekolah MKS jam sekian. Sekarang jadwal kita apa? Hah? Ya, pokoknya sekarang kita isi jadwal kita pakai kebaikan. Dari pagi kita akurat tuh, ada hobi kita yang memang harus kita kerjain. Kalau dulu masih muda hobinya ada hobi main tenis. Sekarang hobi main tenis masih bisa nggak? Boro-boro, jangan kan lari, pegang raketnya itu udah nggak kuat. Itu sunatullah. Jadi sekarang yang namanya tinggal umur kita yang kita nggak tahu lagi tinggal berapa lama, kita bikin jadwal yang enteng-enteng aja. Dari habis subuh atau dari sebelum subuh kita ngapain tuh? Ya, yang mesti kita lakukan ya. Misalnya sholat tahajud, kemudian zikir menjelang subuh. Begitu subuh datang, sebelum subuh kita sholat qobliyah, terus kita sholat subuh, kita zikir, kita ngaji sampai jam 6-an. Jam 6-an kita duduk-duduk, kita ngopi di depan. Ya. Sama bini, yang punya bini, kalau yang nggak punya bini, ya ngopinya berkelas aja di situ umumnya. Jadi sekali lagi kita harus bikin jadwal dan harus punya hobi, harus punya yang kita suka, jangan sampai hidup kita ini bosan. Ada nggak orang tersium bingung, gue mau kemana ya? Ada nggak? Ada. Banyak tuh bingung, hari ini mau kemana ya? Jangankan orang kayak saya, kalau ditanya sama saya, Pak, hari mau kemana? Tahu. Untung saya punya hiburan. Hiburannya Muara Gembong. Jadi tatkala saya jenuh di Jakarta, hari ke Muara Gembong. Ada banyak yang saya pikirin, banyak yang saya lihat, banyak yang saya rencanain. Nah di Gembong saya lagi bangun masjid, lagi bangun pondok pesantren, tahfidz Quran. Jadi ngopinin yang begitu-begitu. Alhamdulillah yang pondok santri kita baru 8 orang. Gratis. Kita kasih makan sehari 3 kali. Bayaran kagak. Kasur kita beliin, lemari kita beliin. Udah kita tinggal ngapal. Saya punya kekuasaan batin, tatkala dia lagi pada ngapal, yang satu di pojok sono, yang satu di pojok sono ngapal sambil ngeliat. Itu kekuasaan batin saya. Kira-kira kalau saya nggak ngapal, saya tidur, dia ngapal, saya lagi tidur, pahalanya kebagian nggak? Kebagian. Sekarang kita harus pandai-pandai nyikapin, kira-kira kita nggak ngapa-ngapain tapi kebagian. Senin Kemis dia puasa.
Saya jujur nggak puasa setengah terus. Tapi buat sahur atau buat buka puasanya saya istimewain. Kan dapat juga. Nah sekarang kita ada puasa enggak, berbuat enggak, ngapain hidup? Ayo, ya. Di sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Yang teramat penting satu, kira-kira masih ada nggak yang udah usia ini yang 5 waktu masih bolong-bolong? Mudah-mudahan udah nggak ada. Kalau masih jadi kepala sekolah banyak juga. Oh banyak, saya nyaksiin. Waktu lagi rapat, orang-orang sholatnya ngobrol aja, kata udah jam 3. Ayo tebus kekurangan kita, bayar sekarang. Kalau bukan sekarang mau dibayar kapan? Kalau dihitung-hitung buat bayaran, dibayar-bayar nggak tutup. Dulu kita masih muda banyak hal, sekarang kita bayar. Bagaimana caranya? Ada puasa sunat, ya kira-kira kalau puasa yang 1 kali puasa pahalanya bisa nutup sekian. Kita bisa berbuat begini, bisa nutup ini. Ayo kita cari. Nah itu adanya kita bisa tahu kalau kita duduk di pengajian. Sekarang kita masih pantas nggak duduk di warung kopi? Nggak pantas. Ngobrol sama anak muda, temenin anak muda main gitar, main catur, pantas nggak? Udah nggak pantas ya. Jadi sekali lagi, ayo kita manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita hidup. Kalau dulu kita terlahir, kita nangis banyak, sekeliling kita yang tertawa. Nanti pada akhirnya kita senyum, orang pada nangis. Ini harus kita sikapi dan sekarang. Baik, tapi sekarang yang saya hormati, Bapak Ibu lagi perubahan. Baik teman-teman yang saya hormati, tentunya kita harus berpikir yang cerdas. Orang sepinter apapun, kalau dia hidup nggak mikirin untuk kehidupan di masa yang akan datang, itu belum cerdas. Walaupun dia profesor, orang yang cerdas, orang yang selalu banyak ingat sampai mati. Dan dia selalu siap mempersiapkan untuk mati. Kita hidup sini berapa tahun sih? Yang paling tua ada nggak yang 75 sekarang sini? Bang Nasuki berapa tahun Bang Nasuki? Nggak dengar. Udah kurang. Bang Nasuki 75 Pak. Bang Nasuki umur berapa Bang? Berapa? 80. Oh keren. Ayo bikin umur kita panjang, kita harus banyak silaturahim, banyak sedekah. Banyak sedekah. Dulu waktu kita masih menjabat, ya, pantas kalau banyak sedekah. Duitnya masih ada. Sekarang duitnya ada nggak? Ada, nggak dikit. Ya. Dulu kan ada semester ada 2-3 kali ulangan, ada panitia kepala sekolah. Sekarang paling yang kita terima pensiun berapa? Ya 45, 4,5 ya, sampai 5 juta ya. Udah yang kita terima banyak. Nah yang sebegitunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kehidupan kita ke depannya bisa lebih baik. Kemarin tanggal 15 saya di Barat ada saya sampaikan pada Sudin, udah paham kepada Sudin ya. Jadi maksudnya gini, taruh dah. Saya nggak mau tahu yang lain, tabungan ibu di situ saya nggak tahu. Dari uang pensiun yang kita terima 4,5 sampai 5 juta, kira-kira kalau setiap bulan 50.000 dikeluarin saya nggak kira-kira? Hah? Enggak, yang jawab enggak cuma dikit. Insya Allah yang 50 juta akan membawa manfaat. Kemarin di Jakarta Barat, pada Sudin udah bikin suatu kegiatan yang nantinya ke depan saya punya temen, saya ajak, yang penting udah saya ajak. Ayo sekarang dibangun masjid, nanti dikumpulin atau nanti pakai nomor rekening 50.000 rekening nggak apa-apa, yang penting rutin. Daripada sejuta cuma sekali,
dengan 50.000 rutin. Jadi nanti saya minta pada Subin dibahas, saya bahas panjang-panjang, kayaknya kurang enak kan saya nggak biasa. Ya. Jadi bahasa saya punya teman dulu banyak yang pernah barangkali dengan coret-coretan tangan saya bisa menghasilkan sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu, apakah karir, dengan tanda tangan saya dari guru bisa jadi kepala sekolah, kali-kali aja sekarang saya ajak buat berbuat baik, dia mau. Bukan mungkin, bukan, kali-kali aja, nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu mengeluarkan uang sekian, 50.000 atau seberapa lah, itu pada dasar apa buat saya? Bukan, buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Kalau kita makan, kalau bahasanya habis, yang kita simpan nanti bakal jadi rebutan ahli waris, yang kita pakai bakal rusak, yang utuh, yang hakiki, yang udah keluarkan di jalan Allah. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi, ayo ke depan terus digalang lagi. Kalau sekarang 81, kira-kira yang ranking yang terbanyak tahun berapa Pak Nasruddin? Kalau sekarang 81, apa yang terbanyak atau ada yang lebih banyak lagi? Ingat enggak? Tahun sekian, misalnya yang di Depok, tempoh hari di Depok mana tuh? Sentul, terus mana lagi tuh yang di Hah? Ya, oh itu. Jadi kalau boleh biar dari tahun ke tahun pasti orangnya bakal berkurang, tapi yang belum datang lagi direkrut lagi. Kalau boleh yang hadir makin banyak. Kalau yang datang ini aja tahun depan kira-kira anaknya datang tambah atau kurang? Kurang. Mana kurangnya? Hah? Mati. Ya buat pulang. Ada pulang. Ayo kita siapin bekal kita sebanyak-banyaknya agar kita pulang nanti ke sana kita nggak bingung. Orang pulang kampung kalau bawa bekal banyak, insya Allah nggak bingung. Saya mau ngomong apa lagi saya bingung. Jadi jalanan tadi udah lewat sini, lewatan sama sopir ini, muter lagi. Pak Permadi udah telepon berkali-kali, waduh. Jadi seperti ini kira-kira ya, mudah-mudahan ke depan kita kompak lagi, kemudian kita bisa selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk minta maaf saya atas nama pribadi untuk keluarga. Tentunya di bulan Syawal ini saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tatkala kita diambil nanti umur kita, mudah-mudahan husnul tujuan akhir itu. Proses nggak penting, tapi kan nggak mungkin nggak diproses jadi, nggak diproses dapat, pasti melalui proses. Prosesnya ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Hablum minallah, hablum minan. Sekali lagi salam hormat, salam sehat, dan tentunya salam bahagia untuk kita semua, dan tak kalah pentingnya salam berkah untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sesuatu. Tapi waktu ada acara dulu, acara 17, saya udah beli, tapi belum dikasih karena memang belum saya ambil. Jadi ibu bapak jangan gini, ini punya saya beli ya. Iya. Kali hadiah lagi bukan. Ini ngambilnya telat. Terima kasih. Wah, saya disuruh pakai. Ya pakailah, nurut lah. Kan ada tempat. Bapak. Mantap. Bisa memahami apa yang sudah disampaikan, terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah atas Bapak Ibu semua. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersatu. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah
Allah menerangkanmu ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan baik yang membacakannya maupun kita yang mendengarkannya mendapat sama-sama mendapat pahala dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya hikmah dari halal bihalal ini, ya, mudah-mudahan siraman rohani ini bisa menambah wawasan kita. Ini sunnah tapi yang jawab wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah itu sebenarnya salah juga, tapi ya gimana juga. Bapak Ibu begini, sebenarnya saat ini saya ini dapat 2 undangan untuk ceramah di Kebon Gosong. Saya batalin, gak ada orang. Yang kedua di Kalideres. Nah, musim hujan kayak gini disuruh ceramah di Kalideres, ya nanti hancur. Nah, yang berikutnya hari ini sebenarnya yang akan ceramah ini Ustadz Hilman. Kita tahu sedang ngetren. Namun demikian rupanya tim manajernya itu melihat RAB-nya dulu dari panitia. Begitu melihat RAB-nya panitia, di situ saldonya apa enggak tertulis atau gimana itu, sehingga ya terpaksa dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya sudahlah. Oleh sebab itu mudah-mudahan ya berkenan. Dan Bapak Ibu sebenarnya kalau kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Haji Arif, sama termasuk tadi Bu Sukrawati, itu sudah cukup. Namun demikian, ya, saya ingin sampaikan bahwa saya ingin CP, capaian pembelajaran kita hari ini, mengapa kita ini harus bersilaturahmi. Halal bihalal itu kegiatannya. Yang kedua, ini yang selalu kita sampaikan di CERE. Pak Haji Arif, CERE itu kelompok GOES kami di Jakarta Selatan. Bagaimana kita sehat? Bagaimana kita gembira? Pulang dari GOES, ibadah meningkat. Jadi itu capaian. Oleh sebab itu selalu itu yang kita capai. Nah, ini juga kita niru-niru dikit.
hari ini ada 4 capaian yang kita harus. Bapak Ibu, kita mengapa kita tidak silaturahmi? Halal bihalal mesti harus ada diawali atau setelah kita ini berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kubirahu mata kadam. Bapak Ibu diserukan juga layak kulul jannah kotiku rohim, tidak akan masuk surga layak kulul jannah kalau seseorang itu memutus silaturahmi. Sekarang sebenarnya apa sih bilang silaturahmi itu? Silaturahmi sedikit silatu, mempererat, memperkokoh, merekatkan yang sudah retak. Sementara rahim, maaf ibu-ibu, adalah tempat anak-anak kita, cucu kita, seorang ibu. Ibu siapa? Ibu Hawa. Jadi kalau kita ini adalah keturunan Hawa, rahimnya adalah Hawa, berarti kita saudara. Apalagi kalau kita saudara itu memutuskan hubungan. Ya, ini intinya. Kemudian halal bihalal ini kemasannya. Halal bihalal yang kita adakan, ya, kalau sudah melewati kita puasa tadi, ya, ditambah kalau kita berpuasanya dengan ikhlas, dengan iman, mengharapkan ridho dari Allah, maka dosa kita yang lalu diampuni. Dosa kita kepada Allah setelah kita lebaran dengan istighfar hilang. Dengan manusia belum tentu. Gimana caranya? Harus minta maaf. Pak Haji Arif ini beliau sangat, jangan sampai terputus hubungannya. Harusnya pantas-pantasnya saya yang atau menghubungi atau meminta maaf ke Pak Haji Arif dulu. Tapi beliau yang nelpon saya, ya, Mas gimana kabar? Maaf lahir batin ya, ini. Itu tandanya jangan sampai silaturahmi itu disusahkan. Man ahaba yang sutalahu fi rezeki. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wasunna fil asarin, maka termasuk siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, para yasir la rohimah, maka bersilaturahmi. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu sekali lagi halal bihalal ini dalam rangka kita minta maaf. Kalau kita mau minta maaf satu persatu, mungkin kita susah. Maka dengan cara ini, maka insya Allah yang kayak seperti ini harus kita lestarikan. Untuk apa? Untuk kita saling maaf-maafan. Ya. Sekali lagi itu, Bapak Ibu suatu kisah juga bahwa Rasulullah pada saat memberikan tausiah, beliau berhenti sejenak, sampaikan kepada jemaahnya.
Ya sahabat, akan turun rahmat, akan ada rahmat dari Allah. Tapi rahmatnya nggak jadi turun. Karena apa? Karena ada yang memutuskan silaturahmi. Nah ini, oleh sebab itu Bapak Ibu yang lain pada saat Rasulullah juga mau khutbah di saat Idul Fitri, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu begitu turun ditanyakan kepada siapa? Ya Rasulullah, kenapa tadi mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali? Ya sahabatku, bahwa pada saat saya mau naik mimbar tadi, malaikat Jibril turun membisikkan kepada kata Rasulullah. Apa yang dibisikkan? Ya Muhammad, tolong aminkan anak yang durhaka kepada ibu bapak, amal ibadah puasa, tarawih dan sebagainya jangan diterima. 1. Amin yang kedua, apa? Istri yang ya boleh dikatakan durhaka kepada suami. Maksudnya di sini adalah kalau suaminya sudah mengarahkan kepada jalan Allah, istrinya tidak mau, ini jangan diterima amal ibadah puasa. Dan yang terakhir juga seorang muslim yang memutuskan hubungannya dengan muslim yang lain. Jadi kejadian-kejadian ini sangatlah penting bahwa kita tidak boleh memutus hubungan. Ya, itu. Dan banyak kalau kita lihat dari Bukhari Muslim, ya, dikatakan walaupun tarawihmu 23 rakaat, walaupun sudah kamu banyak, walaupun tahajudnya banyak, maaf, walaupun bangun masjid, tapi kalau memutuskan hubungan, semua kita akan tidak diterima. Ya. Nah, oleh sebab itu ini pentingnya bahwa MKSPP Jakarta Selatan dengan kondisinya, yang penting bagaimana jalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, berikutnya ini makanya pentingnya kita ini silaturahmi. Sementara halal bihalal, ya, halal bihalal itu dikemas, kemasannya halal bihalal. Intinya kita ketemu lalu saling memaafkan. Nah, di sini yang diharapkan Allah itu adalah jangan begitu ketemu saja kita maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Tapi bagaimana kita ini harus punya rasa bahwa walaupun nanti kita ini sudah pergi, tapi masih kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji Arif bersama Ibu selalu sehat walafiat. Jadi kita ini nanti bukan hanya kita sifatnya saling maaf ya, maaf, tapi kita diminta untuk saling mendoakan. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini untuk bagaimana pentingnya kita ini silaturahmi. Yang berikutnya, capaian pembelajaran 1 sudah, mudah-mudahan bisa di. Capaian yang kedua, bagaimana kita ini sehat. Bapak Ibu tadi disampaikan Pak Haji Arif juga,
Kapan kita tuh mau kemana? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Di ayat lain ada kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang diciptakan oleh Allah itu mesti akan mati. Mati membawa apa? Nah, di saat sisa hidup kita ini, Bapak Ibu, walaupun kondisinya ada yang harus dituntut, harus ada yang masih bisa lari dan sebagainya, harus kita syukuri. Karena apa? Masih banyak yang tadi saudara-saudara kita ternyata ada jadwalnya untuk menghadap Allah. Oleh sebab itu kita semua amal ibadah kita akan berhenti manakala kita sudah dipanggil oleh Allah. Yang jalan terus apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin saya sampaikan bahwa kita ini perannya dua. Anak yang soleh, bagaimana kita sebagai anak yang soleh terhadap orang tua kita? Bagaimana orang tua kita misalnya sudah nggak ada, di situ peranannya kita ingatkan. Di samping itu bagaimana anak yang soleh, kita bagaimana mengharapkan anak-anak kita nanti yang paling tidak bisa mendoakan kita pada waktu kita nggak ada. Itu adalah yang soleh. Maka walaupun 8 tadi di pesantrennya Pak Haji Arif, itu contoh daripada anak-anak, membentuk anak-anak kita supaya anak itu menjadi anak yang soleh, yang pada akhirnya nanti kita didoakan. Ilmu yang bermanfaat, saya pikir jelas, bukan hanya guru kita di Goes itu, Bapak Ibu, supaya sehat. Ada Pak Budiana, Pak Haji Budiana, itu Litingkum, beliau sudah menguasai Litingkum, terkenal dengan izin tinggi dan 4 ya, maka itu ya, sehat bagaimana? Kita olahraga. Bapak Ibu tadi Pak Haji mau kemana? Apa yang Bapak Ibu senangi, yang sering, ayo gue sering pakai motor, apa namanya Pak Permadi? Ya, touring, lakukan. Sepanjang yang Ibu Bapak senang, lakukan. Nah, kalau saya senangnya apa? Di rumah, beres-beres di rumah, saya nyuci. Habis syuting, nanti duduk di depan sama ibu, minum kopi, dan sebagainya. Itu yang bikin sehat. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan makanan. Ibu Bapak yang mungkin, aduh gak bisa makan ini, gak bisa makan ini, coba bismillah Bapak Ibu. Karena apa? Saya meyakini bahwa makanan itu yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau kita nggak asupan, nggak ada, stamina kita nggak ada. Hanya sesuai dengan contoh Rasulullah, makan berhenti sebelum kenyang, mau makan kalau sudah lapar, dan juga jangan banyak-banyak. Itu sehat. Menginventarisir orang-orang yang ada di ICU itu. Kalau orang di ICU itu ada 2 kemungkinan. Satu, saya ini kalau di kamar mandi, maaf ibu-ibu, saya memeras susu. Karena kalau mau diperas
sakit. Karena apa? Sang TKW itu ternyata baru 1 minggu melahirkan. Nah, orang yang baik yang berbicara tadi kaitannya dengan sedekah, maka nyonyanya itu kaitannya misalnya, mari kamu pulang saja. Ini gajimu 2 tahun. Ini nomor HP saya. Nanti kalau kamu anakmu sudah 2 tahun, kalau kamu mau balik sini lagi silakan. Diantar ke bandara. Nah, setelah itu TKW-nya pulang, maka berikutnya tinggal sendiri. Besoknya, dia berpikir harus ke dokter karena sudah divonis. Tapi apa yang terjadi? Dokter tidak mendapatkan yang namanya kanker itu. Itu karena apa? Karena sedekah. Sedekah bukan hanya uang, bukan dana dan sebagainya. Senyum bisa. Kita ini datang ke masjid lebih lama, lebih duluan. Kalau ada pelanggaran masjid yang kotor, kita sapu. Biarin aja. Ibunya saya kadang-kadang emang nggak ada marbotnya Pak. Ya udah. Itulah mudah-mudahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana jangan sampai kita ini memutuskan silaturahmi. Mungkin saya pikir kalau 150 setahun 2 kali nggak mahal ya. Karena supaya apa? Supaya kita jangan terlalu lama ini. Kalau tunggu alhamdulillah lagi Pak Nasruddin, Pak Permadi mungkin diadakan. Yang berikutnya yang tadi, mari sepanjang kita ini masih ada umur, kita ini nggak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, nah mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf andai kata tidak berkenan, dan juga saya bersama istri keluarga juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kaitannya dengan Idul Fitri 1446. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita juga bisa ketemu lagi di Syawal yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya. Namun sebelum ini ada panggilan dulu. Ini saya mohon yang dipanggil maju ke pentas. Ibu sebetulnya Pak Nunung apa Bu Nunung? Ibu Nunung Nur Laila Sari. Mohon hadir, dan Pak Afrizah mana ya hadir di tempat ini? Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik, alhamdulillah pada bulan April ini ada yang berulang tahun. Satu Ibu Nunung, yang kedua Pak Afrizah. Ada bingkisan dari panitia. Mohon Dr. Permadi untuk menyampaikan ini, dan Pak Haji Arif mohon bisa menyampaikan ini hadiah. Iya. Cendera mata dari panitia, mungkin harganya tidak seberapa, tapi ini tilang kadedeh dari panitia. Panitia sendiri ada yang lahir bulan April tapi tidak dimasukkan dulu. Pak Afrizah, selamat, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih.
yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, waktu hari Selasa tanggal 15 April ada halal bihalal MKS Barat. Kemudian Selasa 22 April ada halal bihalal MKSDP Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Menindaklanjuti itu di Jakarta Barat sepakat bahwa Mengajari kan punya pesantren untuk habis itu pada hafal Al-Quran dan berawat yakin segala macam. Alangkah baiknya kita berperan serta, berpartisipasi, bersepakat. Nah, di Jakarta Barat saya beri nama Kabiyah, dari bahasa Arab itu Kabiyah. Tapi terjemahannya, akronimnya adalah Kabiyah itu ya, keluarga amal as-sa'adatul abadiyah. Jadi kita pertama, nanti kita semuanya silakan berinfak. Nama-namanya kebendahara. Kalau di Jakarta Barat Ibu Supriheni. Kalau di Jakarta Selatan Bu Astuti. Redaksi sudah saya buat, silakan Bapak Ibu berinfak. Ini namanya Fastabiqul Khairat. Dan kecuali itu terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 261. Tahu semua apalagi Pak Nipon di Ustaz ya. Sini masalah lagi yunfiqu dan seterusnya, yang mananya perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Bahkan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Berapa infaknya? Seikhlasnya. 50.000, 55.000 nggak apa-apa. Nanti akan diumumkan oleh Bu Astuti. Redaksi sudah saya buat. Dari pengumuman ini mau tantangan. Ada yang tidak setuju? Nggak ada. Berarti setuju semua. Ya, tadi setuju semua. Nanti saya katakan ya. Karena tidak ada macam tantangan. Ada yang tidak setuju? Mau tantangan berarti setuju semua. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Nanti baca di MKSPP Jakarta Selatan beda. Silakan. Ya, namanya sama. Namanya Kabiyah sama. Ya. Namanya saya bilang sama Jakarta Barat. Ini keluarga amal as-sa'adatul abadiyah. Namanya sama kayak kita Selatan dari Barat. Ini sebuah akronim. Saya cari-cari aja namanya. Ada mengaji dalam bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan responnya nanti di grup ada. Baiklah, untuk ini, untuk membuat kita lebih terkenal dengan halal bihalal ini, kita bersalam-salaman dahulu, baru kemudian nanti foto bersama. Ya, bersalam-salaman. Walaupun tadi sudah bertemu, sudah bersalaman, tapi akan lebih mantap lagi kalau kita bersama-sama. Mohon Bapak, Pak Jadi, Pak Jenardi, Pak Nasruddin dan seterusnya, Pak Ketua bisa berdiri, kemudian nanti yang lain-lain bersalaman. Setelah salaman, foto bersama. अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह
Allah hi Allah. Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह. Stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder, anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MKSPP Jakarta Selatan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya berharap kedepannya MKSPP Jakarta Selatan yang tetap solid dan bisa menyelenggarakan hal seperti ini lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hi Allah, Allah hi Allah, Allah hi Allah किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. Allah hi Allah, Allah hi Allah. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, Allah hi Allah, Allah hi Allah, Allah hi Allah. Kami, warga besar MKSPP Jakarta Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allah hi Allah किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह.
Warga Samping